Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Oke, nama saya Muhammad Anwar Maksum. Kemudian saya saat ini adalah pengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya juga dari Universitas Indonesia, S1 dan S2. S1 dari Universitas Indonesia tahun 2013, lulus tahun 2013. Kemudian S2 dari Universitas Indonesia juga lulus tahun 2014. Kemudian untuk minat riset, saya mungkin sekarang lebih banyak mendalami tentang AI, machine learning, dan aplikasinya. Satu tim mungkin dengan Prof. Wisnu Jatmiko, mungkin kalau Bapak Ibu tahu, tahun lalu jadi Ketua IEEE Indonesia Section. Untuk saat ini, salah satu pengajar atau instruktur di DTS tematik Data Science. Oke, mungkin dari saya cukup begitu. Mungkin kita perkenalan dulu saja ya sebelum masuk ke materi gitu. Monggo silahkan Bapak Ibu yang mau duluan, saya persilakan. Boleh saya duluan kalau gitu. Silakan Ibu Masita. Oh ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan yang terhormat. Senang sekali bisa bergabung di Data Science ini. Nama saya Mas Mandasari. Saya asalnya saya saat ini staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. S1 saya kedokteran gigi, S3 saya di bidang oral patologi. Ini subdisiplin ya dari kedokteran gigi. Kemudian saya spesialis juga di bidang ilmu penyakit mulut. Saya tidak ada background computer science sama sekali, tapi memang saya ada ketertarikan sebenarnya saya lebih ingin menunjang riset sih, data gitu ya. Saya pengen bisa mengolah data yang besar. Saya pengen bisa mengetahui sebenarnya namanya artificial intelligence itu seperti apa, karena ini memang tujuan kedepannya supaya bisa dikembangkan ke kedokteran gigi gitu, diaplikasikan. Bidang AI ini juga bukan sesuatu hal yang asing sebenarnya di bidang kedokteran gigi, terutama di oral pathology itu juga sudah ada yang mulai mengembangkan, terutama untuk diagnostik ya, kasus-kasus yang kalau di bidang kami itu misalnya kasus-kasus yang kita ada temuan di rongga mulut yang namanya pre-malignansi atau pre-kanker. Ini dia kalau sejauh selama ini tuh evaluasinya adalah dengan mata telanjang, artinya akan ada perbedaan subjektif yang besar. Nah ini memang ini sudah dari tahun berapa ya, mungkin 5 tahun yang lalu mereka mencoba membuat machine learning gitu supaya ada evaluasi yang lebih objektif dan bisa mendeteksi hal-hal yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Jadi itu pengembangannya kalau di kedokteran gigi. Nah saya mungkin realistis aja sih, saya nggak berharap saya bisa jadi data scientist setelah selesai workshop ini, tapi setidaknya saya tahu dan saya bisa nanti mungkin kita bisa kolaborasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masita. Sedikit menanggapi, saya dulu pernah bekerja kolaps dengan rekan-rekan di FKG UI, itu tentang par index, automated par index calculation, mengukur par indeksnya gigi. Oh oke. Ya nanti salam kenal ya Pak ya, kita juga satu Salam. institusi nih, siapa tahu kedepannya bisa kerjasama. Amin. Oke, berikutnya Bapak Ibu silakan. Ya, mungkin saya ya Pak Anwar, Silakan kenalkan. Ibu Monika. Ya, nama saya Monika, lengkapnya Monika Dwi Hartanti. Mirip-mirip seperti Bu Masita, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Kebetulan saya mengajar biologi kedokteran, dan S1 saya dari kedokteran dari UGM, S2 saya dari Biomedik UI, S3 kebetulan dapat beasiswa ke Australia, ke Adelaide. Kemudian kenapa saya mengikuti pelatihan ini, karena memang saya tertarik ya dengan coding, dengan data science. Dulu di Australia saya pernah belajar R, sempat main-main sama R, tapi udah lama nggak kepake, jadi lupa Pak, itu R itu gimana codingnya, saya udah lupa karena memang nggak kepake. Nah, untuk sekarang kebetulan saya tertarik sekali dengan kanker serviks dan kemudian hal genomiknya. Dan genomik itu adalah big data ya, benar-benar big data. Dan kemudian saya juga kerjasama dengan Fakultas Teknik Industri di Trisakti, memang jurusan sistem informatika juga terkait dengan data science, dan kebetulan kerjasama dengan diaspora Indonesia di Australia, dan beliau itu kebetulan memang pakarnya artificial intelligence. Jadi biar nyambung ngomongnya dengan kolaborator saya juga ingin belajar tentang data science. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monika. Menarik. Kalau di FK, di kedokteran UI dulu, di FK atau di teknik, Bu? Saya biomedik di kedokteran, Fakultas Di Kedokteran UI. kedokteran ya. Iya. Oke. Mungkin dulu saya juga sering main-main ke IMERI kalau pernah dengar pusat risetnya di FKUI. Iya, pernah datang juga kok Pak, Mary. Iya. Kalau dulu kolabsnya dengan lab kami sama Prof. Budi Wiweko, kalau Ibu Oh tahu. iya, saya tahu beliau juga. Oke, silakan Bapak Ibu.
berikutnya. Kenalkan, saya Trisna Gelarabila, asli Bandung, dari Politeknik Negeri Bandung. Jadi baru dosen tuh 2 tahun ini. Arahnya saya ke komputer grafik sebenarnya. Mulai belajar AI itu mungkin di kuliah. Saya kuliahnya di Telkom, S1 dan S2-nya. Paling itu aja, Baik. di informatika. Baik, terima kasih Pak Trisna. Udah biasa ngoding berarti ya nih. Oke, Bapak Ibu silakan berikutnya. Baik, saya Pak Muhammad Anwar. Silakan. Ibu Nur Faiza. Kenalkan, saya Nur Faiza. Saat ini saya staf pengajar di Universitas Amikom Purwokerto. Background-nya sama Universitas Amikom, S1 dan S2-nya. Kemudian baru belajar data science itu sekitar 2 tahun terakhir ini, Pak. Semula itu riset saya lebih banyak di aplikasi sama sedikit tentang information system seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Faiza. Oke, berikutnya Bapak Ibu silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Anwar dan Bapak Ibu yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni, biasa dipanggil Harni. Sekarang saya mengajar di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sekolah Kedinasan milik BMKG. Saya mengajar di Prodi Instrumentasi, berkaitan dengan peralatan kemeteorologian, klimatologi, dan geofisika. Background saya sebetulnya agak jauh dengan IT karena saya S1-nya dari fisika, S2-nya instrumentasi dan kontrol yang mengarah ke industri. Nah, saya tertarik untuk mengikuti kelas data science ini karena di bidang yang saya sekarang geluti, khususnya bidang yang berkaitan dengan tupoksi BMKG, tentu saja berkaitan dengan banyak data gitu loh. Jadi datanya harus diinterpretasikan dan didiseminasikan dengan lugas, informatif ke masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti kelas ini saya bisa mendapatkan banyak ilmu dan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Harni. Sebenarnya nggak jauh-jauh kok antara BMKG dengan IT ya. Minimal kan bisa ketemu di GIS gitu ya. Ya, Dan juga sekarang lagi ngetren ini disaster recovery management untuk kebencanaan. Nah, itu mungkin juga Ibu bisa bermain di sana. Ya, Oke, berikutnya. Terima kasih. Siapa? Selamat pagi semua rekan-rekan. Ya, nama saya Thomas Budiman. Background saya dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta ya, S1 S2. Saat ini aktif mengajar di STEMIK Jayakarta ya, untuk data science. Ini suatu hal yang baru buat saya. Ya, jadi saya pengen dapat pengalaman baru nih di dunia data science. Mohon bimbingannya buat Pak Instruktur Pak Anwar. Baik, Bapak, kita belajar bersama-sama di sini. Terima kasih Bapak Thomas. Terima kasih. Berikutnya, monggo silahkan. Boleh dari saya, Pak? Boleh, silahkan. Oke, saya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah sendiri. Background pendidikan S1 Matematik, S2 Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini, saya mengajar atau bertanggung jawab pada mata kuliah data mining, tetapi belum sama ini masih menggunakan tools seperti RapidMiner, kemudian Rosetta, WK, dan sebagainya. Jadi tujuan saya mengikuti kegiatan data science ini adalah untuk melakukan pengembangan. Karena memang penggunaan Python sendiri itu masih terlalu awam bagi saya. Nanti saya berharap sama teman-teman yang hebat-hebat di sini bisa berkolaborasi. Semoga saya nanti bisa dapat bimbingan, terutama nanti dari instruktur dan teman-teman pada saat kerja kelompok, semoga bisa sama-sama berkolaborasi. Itu saja Pak dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ardiansyah. Oke, berikutnya Bapak Ibu silakan. Ya, saya Pak, boleh. Silakan Bapak Ulil. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ulil Fahri. Saya berasal dari Kalimantan Barat nih Pak, juga alumni BINUS untuk S2-nya, Teknik Informatika. Jadi di sini memang tertarik di bidang ini. Karena kemarin-kemarin itu belajar secara otodidak tanpa bimbingan. Jadi harapannya dengan ikut kelas ini lebih fokusnya nanti itu mau di bidang ini sih Pak. Karena udah berapa kali research penelitian itu di bidang ini juga. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini nanti fokus penelitian ini memang
sampai akhir pun ini sih Pak. Terima kasih, itu aja Pak Anwar. Mohon bimbingannya Pak Anwar ya. Baik, Bapak Ulil, kita belajar bersama-sama di sini. Oke, monggo Bapak Ibu silakan berikutnya. Boleh saya, Pak? Silakan Bapak Ibu Sabrina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Aulia. Basic saya S1-nya Teknik Informatika dan S2-nya Teknologi Informasi di UPI Padang. Saat ini saya mengajar di Universitas Dharma Wangsa Medan. Alasan saya memilih ikut data science ini karena memang tesis kemarin tentang data mining dan ingin mengembangkan ilmu lagi, dan kebetulan pada semester depan saya akan mengajar mata kuliah ilmu data mining. Jadi ingin memperluas lagi ilmu pengetahuan tentang data science. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Ibu silakan yang belum. Dari saya Pak. Iya, monggo silakan Bapak Yusuf atau Bapak Rama silakan. Dari saya Pak ya, Pak Anwar. Boleh silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya lulusan S1 STEM Mikraharja, Sistem Informasi. S2-nya Sistem Informasi di Universitas Budi Luhur. Saya tertarik memperdalam materi ini karena berkaitan dengan rencananya di Universitas Raharja yang tempat saya mengajar ini akan membuka bisnis digital. Jadi setelah nanti saya memperdalam materi ini, mungkin nanti saya akan mengajar mata kuliah bisnis digital untuk khususnya adalah data mining for business. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Semoga nanti bisa data science dan exercise di sini nanti bisa diaplikasikan pada bidang risetnya. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Anwar, nama saya Muhammad Nurul Fadilah. Saya tenaga pengajar dosen di Muhammadiyah Banten. Alhamdulillah sudah mengajar kurang lebih 10 tahun. S1 saya dari IPB Bogor, S2 saya di Trisakti, Ekonomi Terapan. Saya tertarik sekali ini Pak Anwar ingin belajar tentang data science, terutama AI, karena memang insya Allah dalam waktu dekat saya ingin melanjutkan studi S3 dan mudah-mudahan akan menjadi topik saya untuk bisa melanjutkan penelitian di AI ini untuk proyek S3 saya nanti. Jadi mohon bantuan Pak Anwar dan rekan-rekan semua, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu maksimal dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Anwar. Baik, terima kasih Bapak Nur Fadilah. Oke, berikutnya Bapak Ibu silakan yang belum. Mohon maaf Bapak, saya izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mohon maaf sebelumnya saya nggak on cam dulu Pak. Baik. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Alfi Pratama. Saya S1 dan S2-nya dari Fakultas Filsafat di UGM, sehingga saya bukan dari background IT Bapak Ibu, tetapi memang selama kuliah saya senang dengan teknologi gitu. Ya, salah satunya kayak di ilmu komputer kayak pembuatan web dan lain-lain. Nah, belakangan memang saya belajar data science, saya belajar RStudio dan lain-lain. Nah, sekarang ini saya melihat program ini, saya sangat tertarik Bapak Ibu, karena saat ini saya mengajar di Fakultas Hukum, saya tertarik untuk menggunakan data science di dalam praktek hukum salah satunya. Nah, juga memang saya belakangan ini meneliti tentang data science ethics gitu ya, sehingga saya harus belajar bagaimana sih sesungguhnya operasionalnya. Saya rasa begitu Bapak Ibu semua. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Alfi. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum. Ya, silakan. Mohon bisa diperkeras Bu volumenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya mengajar di STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Background saya S1 Teknik Informatika di STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda dan S2-nya di Universitas Amikom Yogyakarta jurusan Teknik Informatika. Alasan saya untuk mengikuti program ini adalah pertama tertarik dengan data science dan hanya belajar otodidak juga, dan kebetulan untuk semester depan juga saya dipercaya untuk mengajar mata kuliah AI di kampus, maka dari itu saya tertarik untuk mengikuti program ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyuni. Berarti sudah biasa ngoding ya. Nanti insya Allah berarti nggak ada problem dengan ngoding. Oke, berikutnya Bapak Ibu silahkan bagi yang belum. Baik, saya izin untuk perkenalkan diri. Silahkan. Nama saya Rizka, suaranya jelas terdengar. Terdengar jelas. Nama saya Rizka Mutiawani. Saya dosen pengajar di Informatika Universitas Yaswala di Aceh. Ya, sebagai dosen sebetulnya udah lama juga sih, udah sekitar 10 tahun saya mengajar. Dengan memang background saya itu ilmu komputer, S1 dan S2-nya di Indonesia. Ya sebetulnya sih kalau dari sisi membimbing mahasiswa itu udah sering ya yang terkait dengan data science, cuman ternyata saya sendiri ilmunya ya masih agak kurang. Ya melalui pelatihan ini juga saya ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan data science, juga ya planning untuk S3-nya lagi ya, seperti tadi ada Pak tadi ya, Pak saya yang juga untuk merencanakan S3-nya terkait dengan bidang data science. Ya, demikian saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fiska. Semoga kegiatan ini nanti bisa mendukung dan memperdalam riset dan ilmunya. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang belum. Mohon izin, Pak. Silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salhazan Nasution. Saya saat ini sebagai tenaga pengajar di program studi Teknik Informatika di Universitas Riau. Background-nya S1-nya saya dari Teknik Informatika UI Indonesia, Pak ya. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jadi di S2-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia di Fakultas Informasi Teknologi. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan melanjutkan studi doktoral di UGM, kembali lagi ke Jogja. Dan alasan saya mengapa mengikuti kegiatan ini, selain menambah wawasan tentunya, kebetulan juga sama seperti dengan Pak Nur Fadilah tadi ya. Mungkin ini ada hubungannya kaitannya dengan studi S3 saya nanti. Mungkin bisa mendalami lebih lanjut. Walaupun mungkin saya sudah background-nya di bidang IT, tapi saya masih awam sekali dengan terkait dengan data science ini. Nggak ada ujung kuku lah ilmunya. Oleh karena itu saya ingin berbagi pengalaman, maksudnya minta pengalaman dari Bapak Ibu semua, dari berbagai multidisiplin, karena selama ini cuma bidang saya itu hanya di bagian database dan sistem informasi ya. Kebetulan juga pagi tadi barusan saya masih sebagai instruktur untuk program lainnya di Kominfo sebagai di FGA ya. Karena itu background-nya belum ganti. Saya cari background tematik akademi ini saya nggak ketemu. Jadi cari di email di mana ini masih mohon izin masih pakai background yang pagi tadi saya ngasih materi. Mungkin nanti bisa di-share di grup Telegram biar kedepannya ganti background. Oke, begitu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Salhasan. Sama tadi saya juga masih ngajar FDA yang pagi tadi. Oke, lagi ujian tadi. Saya ngajar yang Microsoft Azure tadi. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu yang belum. Mungkin kayaknya saya yang terakhir deh Pak ya. Oh, masih ada Pak. Masih ada Pak Tekutrin. Oh iya masih ada. Oke, perkenalkan nama saya Ramadan Paninggali, biasa dipanggil Gali. Saya di sini baru-baru ini aktif mengajar atau jadi dosen di Informatika, Prodi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. S1 saya Matematika Universitas Brawijaya, S2 saya Sains Komputasi di ITB, dan alhamdulillah kemarin juga double degree, jadi satunya lagi Computer Science di Kanazawa University Jepang. Alasan saya mengambil program ini ya sama kayak teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang di sini, terutama untuk memperdalam mengenai machine learning ya atau artificial intelligence, terutama data science, karena waktu kuliah itu hanya nyempil dikit aja waktu itu. Jadi kayak itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rama. Ini saya sedang di depan kampus Bapak. Ini saya di Brawijaya, di depan Brawijaya karena lagi WFH. Oke. Oke, terima kasih. Yang belum Bapak Ibu, kayaknya ada beberapa yang belum. Saya Pak. Saya Pak. Ayo, silakan Bapak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu semua, Anda juga Bapak Ibu semua yang lain yang hadir. Salam kenal dari saya. Nama saya Teguh Mutija. Tapi saat ini saya tetap mengajar di Tasikmalaya, di Tasikmalaya di Jawa Barat. Saya background memang dari masih di IT, tapi S1 saya Informatika, S2 Sistem Informasi.
Jadi memang saat ini saya banyaknya mengajar di kajian-kajian desain informatika mungkin terkait data science ini sama Pak Thomas tadi ya, karena saya backgroundnya sistem informasi, saya mungkin masih baru ya di bidang data science. Mohon arahan dan bimbingannya dari Pak Anwar dan Bapak Ibu semua yang sudah lebih dulu belajar, mudah-mudahan bisa mengikuti. Adapun ketertarikan pertama yang mungkin rencana memang untuk studi S3 ada arahan pimpinan itu supaya nanti konsen di data science sehingga nanti bisa meningkatkan ya kemampuan juga bidang peminatan data science di kampus saya di Tasikmalaya. Mungkin itu perkenalan saya Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Teuku. Oke, berikutnya. Saya Pak, mohon izin Pak. Silakan Ibu, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Rian Latifahul Hasanah, biasa dipanggil Rian. Untuk background saya lulus S1 dari Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI Sistem Informasi. Untuk S2-nya Ilmu Komputer, kebetulan baru lulus tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi untuk mengajar pun mungkin pengalaman saya belum sebanyak Bapak dan Ibu ya yang sudah senior seperti itu. Saya mengajar di Universitas Nusa Mandiri dan tujuan saya untuk bergabung di ini ingin memperdalam untuk artificial intelligence karena memang di S2 kemarin saya belum terlalu pelajari. Untuk Python sendiri juga sejujurnya saya masih awam gitu karena kemarin untuk tesis saya masih menggunakan tools seperti MATLAB. Jadi saya ingin mempelajari untuk Python lebih dalam seperti itu. Mohon bimbingan dari Bapak pengajar dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rian. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Baik, yang belum. mungkin saya Pak. Ya, silakan Bapak Rizal. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dari STIMIK Handayani Makassar. Background saya memang IT Pak, tapi kalau untuk AI kayaknya hanya belajar waktu kuliah saja. S1-nya Sistem Komputer di STIMIK Handayani, S2 Teknik Elektro di Universitas Hasanuddin. Harapan saya belajar AI ini sebenarnya karena udah sering menggunakan sensor untuk beberapa perangkat elektronik, harapannya bisa memadukan antara AI dengan sensor tersebut. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya Pak Rizal. Oke, yang belum? Saya Pak. Silakan Bapak Selamat. Oke, mohon maaf saya belum on kamera dulu. Saya Selamat Wiono. Sekarang saya sebagai staf pengajar Teknik Informatika di Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Namun sebenarnya background saya dari Teknik Elektro. S1, S2 Teknik Elektronika. Karena alasan gabung karena memang ingin belajar data science lebih lanjut. Karena sebelumnya pernah coba-coba sendiri Pak menggunakan RStudio, tapi saya rasa masih sangat kurang pemahaman saya. Mohon bimbingannya dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Selamat. Sama-sama Pak. Baik, yang belum? Ibu Nurfika. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu, saya nama lengkap saya Nurfika Suyani, biasa panggil Vika. Saat ini saya merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Gunadarma. Saya mengikuti program ini karena ingin belajar lebih mendalam tentang AI. Apalagi sekarang materi yang saya angkat sebagai topik disertasi yang berkaitan dengan AI di bidang psikologi. Jadi berharap sih bisa mendapatkan ilmu lebih dari pelatihan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vika. Ada lagi yang belum? Sepertinya sudah hampir semuanya. Baik, Pak Anwar, mungkin mohon izin saya memperkenalkan diri. Boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan, nama saya Septian Enggar dari Politeknik Negeri Malang. Jadi, untuk kenapa saya ikut acara ini? Ya, saya ingin istilahnya saya belum begitu menguasai data science, jadi istilahnya saya ingin belajar lebih dan saya itu cenderung orangnya memang lebih mudeng kalau bisa belajar bareng seperti itu. Baik, itu aja mungkin. Terima kasih Pak Anwar dan baik Bapak Septian, terima kasih.
Monggo yang belum, berarti sudah hampir semuanya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah memperkenalkan semua, mungkin saya menyampaikan di sini kita juga ada asisten yang nanti mungkin bisa membantu untuk masalah teknis seperti instalasi dan kawan-kawan. Jika ada problem dan troubleshoot, ada Mas Terry namanya. Mas Terry mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh iya, Pak, terima kasih. Bisa on cam juga kalau bisa, biar kelihatan wajahnya. Sebentar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Terry. Kebetulan diamanahkan di sini sebagai asisten untuk Bapak Anwar juga. Saya dari Universitas Indonesia, jurusan Matematika. Mungkin itu aja kali ya, Pak. Kalau misalnya ada masalah atau apa, jangan sungkan-sungkan buat nanya ke grup. Dan nanya ke saya langsung juga nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Terry. Untuk kalau misalnya ada problem bisa ditanya di grup saja, jadi biar bisa dibahas bersama. Jadi siapa tahu yang lain juga mengalami problem serupa gitu ya, daripada nanya direct gitu. Oke, mungkin begitu saja Bapak Ibu. Untuk perkenalan kita cukupkan dulu ya, kita masuk ke overview atau introduction tentang program ini dan tentang data science. Oke, mungkin saya akan izin share screen ya. Oke, jadi ini pengantar tentang course ya yang akan kita gunakan sebagai panduan belajar di tematik data science. Oke, ini deskripsi pelatihannya ya tentang dan ini nanti akan kita bahas dengan WRP. Oke, kemudian nanti ada silabus yang kita bisa lihat isinya apa saja, dan mungkin untuk sesi 1 ini kita fokus pada persiapan dan pemasangan tools. Oke, untuk silabus pelatihannya sendiri Bapak Ibu sudah bisa baca ya yang di LMS, Kominfo, di kelas yang sudah disediakan. Oke. Kemudian kurang lebih ini output yang diharapkan dengan mengikuti pelatihan data science ini ya. Jadi bisa mengembangkan ya, minimal pertama mengetahui dulu, kemudian mengembangkan metode data science. Kemudian ya ini menentukan objektif bisnis, teknis, dan project data science. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah tugas project akhir ya yang berkelompok, dikerjakan secara berkelompok, membahas suatu case, mencoba menyelesaikan problem-problem di dalam case tersebut, mengumpulkan data, mengolah data sampai menarik kesimpulan. Dan mungkin jika Bapak Ibu perlu atau mungkin punya waktu lebih bisa membuat semacam apps ya, mini apps atau demo untuk mempresentasikannya gitu. Ya, termasuk mengumpulkan data, menelaah, menganalisis data, menentukan objek, dan memilah data. Jadi setelah mengumpulkan nanti juga ada memilah gitu. Membersihkan data, cleansing, dan kawan-kawan. Mengkonstruksi data, jadi misalnya kalau data yang kita ambil itu scrap gitu ya, seperti Twitter, Facebook, dan kawan-kawan, nah itu kita harus rekonstruk menjadi data yang sesuai format. Nah, membangun model, nah nanti di sini membangun model, kebanyakan kita akan berinteraksi dengan metode machine learning, baik yang supervised ataupun yang unsupervised, atau mungkin juga semi-supervised. Ya tidak hanya machine learning, mungkin juga dengan statistik seperti EDA gitu ya. Kemudian nanti dideploy. Nah, dideploy. Jadi kalau kita biasanya riset membuat paper mungkin sampai membangun model dan testing saja sudah cukup gitu ya. Tapi mungkin di kelas ini kita tekankan juga nanti agar dideploy. Jadi hasil trainingnya itu dideploy atau istilahnya diterapkan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang bukan dari informatika agak asing nih dengan istilah deployment ya. Deployment itu kalau kita sudah membuat sesuatu terus dipasang gitu ya, diinstal gitu. Ya, digunakan gitu ya. Kayak misalnya kalau kita membuat web, nah webnya kita buat webnya terus jadi dideploy di server. Nah, itu kayak gitu misalnya. Atau kita membuat alat terus alatnya dipasang di tempat pemakaian. Nah, itu dideploy gitu. Nah, nanti kita juga begitu. Kita sudah mengumpulkan data, menganalisis, membangun model. Nah, setelah itu model itu dipakai untuk aplikasi. Nah, itu deployment. Oke, kemudian untuk metode pelatihannya sendiri itu nanti terdiri dari 2 bagian ya. Ada pembelajaran sinkron atau tatap muka seperti ini di kelas dengan menggunakan Zoom. Kemudian nanti ada pembelajaran secara mandiri atau istilahnya self-paced learning. Oke. Nah, untuk pembelajaran tatap mukanya sendiri dilaksanakan 2 jam setiap harinya di hari Sabtu Minggu. Kemudian untuk pembelajaran mandirinya terserah Bapak Ibu itu 4 jam gitu ya. 4 jam untuk setiap harinya.
atau setiap topiknya. Oke, kemudian untuk kriteria kelulusannya diukur dengan beberapa instrumen ya. Oke. Ada eksam, ada praktek gitu ya. Ada ujian dalam bentuk eksam, ada ujian dalam bentuk praktek. Mungkin yang dalam bentuk praktek nanti kita akan jabarkan sendiri itu maksudnya bagaimana gitu ya. Oke, kemudian persyaratan peserta, saya yakin Bapak Ibu sudah memenuhi ini dan sudah diterima sebagai peserta. Oke, kemudian nah ini persyaratan sarana peserta. Laptop komputer dengan spesifikasi sebagai berikut, RAM minimal 2 GB, disarankan 4 GB. Nah, kalau saya menyarankan sebenarnya jangan 4 GB juga gitu. Sebesar mungkin RAM-nya. Ini saja saya pakai laptop 8 RAM sudah crash tadi. Oke. Ya, tapi mungkin 4 ini minimal gitu ya, minimal banget, dan itu mungkin Bapak Ibu hanya bisa menggunakan untuk Zoom dan modding gitu ya. Nah, yang lain mungkin harus dipending dulu, di close dulu gitu. Kemudian prosesor saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan 64 bit ya untuk sekarang-sekarang, 32 sudah jarang. Oke, disarankan mungkin yang 4 core ke atas gitu ya, 4 core 4 thread ke atas ya, seperti i5 ke atas atau Ryzen gitu ya. Disarankan tapi tidak harus. Memang pengalaman teman saya yang menggunakan i5 ke bawah masih bisa jalan, tapi juga gitu berat gitu ya, berat, komputasinya berat, kasihan, panas. Oke, kemudian untuk sistem operasi, monggo Bapak Ibu pakai yang mana, saya tidak bisa menuntut untuk pakai yang mana. Saya sendiri nyaman pakai Linux, jadi saya pakai Linux gitu. Jadi saya sendiri pakai Linux, kalaupun Bapak Ibu biasa pakai Windows silahkan, bagi yang pakai Mac OS juga silahkan, bagi yang pakai Mac laptop atau Mac PC. Kemudian WiFi dan seterusnya. Mungkin ini ya, mungkin yang Bapak Ibu belum pernah dengar, untuk yang di luar informatika ada tools atau layanan cloud namanya Google Colabs. Ini bagian dari Google. Bapak Ibu bisa sign in aja menggunakan akun Google, colab.research.google.com. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa langsung lihat ya, untuk Google Colab nanti colab.research.google.com itu layanan cloud untuk kita bisa membuat program Python ya, termasuk machine learning, deep learning juga bisa di situ. Kalau misalnya di dalam laptop sendiri itu tidak memadai. Khususnya nanti kalau sudah main deep learning di laptop nggak ada GPU-nya ya kita pakai Google Colabs. Bisa di laptop, di PC juga bisa menggunakan CPU saja tanpa GPU. GPU itu graphic card ya, seperti Nvidia gitu. Cuma tidak secepat menggunakan GPU. CPU sendiri nggak sekuat GPU untuk deep learning. Oke, kemudian ini penilaian ada kehadiran minimal 70%. Bapak Ibu minta untuk hadir 70% ya, sinkronus ini. Kemudian ada mandiri, ada tugas akhir berkelompok, dan ada ujian akhir. Oke. Kemudian ini komponennya kehadiran 10%, tugas akhir 50%, ujian akhir 40%. Oke, untuk topik pembahasannya ini ya kurang lebih ada 16 sesi pertemuan atau 16 topik ya. Yang pertama adalah pengantar ya, hari ini kita membahas pengantar course, kemudian nanti pemasangan tools. Berikutnya nanti membahas tentang teknologi dan aplikasi AI ya. Kemudian berikutnya metode pengembangan AI dan menggunakan data. Kemudian 4 tools proyek data science. Berikutnya nanti mulai masuk ke metodologi data science ya, mulai dari business understanding. Nah, dan berikutnya business understanding, setelah itu data understanding. Kemudian data understanding ya, termasuk visualisasi itu juga data understanding. Kemudian data preparation ya, data preparation di mana di situ memilah data, membersihkan data, memvalidasi data dan lain-lain. Nah, ini teknisnya nanti ada memilih record, memilih atribut. Nah, itu nanti kita akan kenalkan apa itu record, apa itu atribut, apa sih feature, gitu, mana label. Nah, itu nanti kita berkenalan dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah biasa
bersinggungan dengan istilah-istilah ini mungkin nanti juga bisa sedikit bersabar karena beberapa rekan kita bukan berasal dari background computer science atau information technology. Jadi nanti kita mungkin akan bahas dari bawah gitu. Oke, data preparation mengkonstruksi data. Berikutnya masih mengkonstruksi data. Lalu kita membangun model ya, membangun model tadi menggunakan metode-metode di AI, machine learning, deep learning dan kawan-kawan. Masih membangun model. Nah, nanti ada beberapa jenis model ya, jenis model. Ada yang untuk klasifikasi, kemudian ada yang untuk regresi, mungkin juga nanti ada untuk yang clustering. Nah, ya, meskipun di sini ya cakupannya yang dicantumkan ada klasifikasi, regresi, clustering, dan kawan-kawan itu mungkin yang tidak termasuk di sini juga kita bisa pakai untuk case atau project yang dikerjakan. Ya, misalnya nanti metodenya reinforcement learning atau incremental learning atau visual domain adaptation. Nah, itu semuanya boleh, is okay gitu untuk diterapkan. Jadi di sini yang pokok ini, tapi nanti turunannya bisa dikembangkan ke arah yang lain, ke pengembangannya gitu. Oke, kemudian berikutnya ya nanti kita akan menganalisis ya performance dari model. Jadi seberapa baik model yang sudah kita bangun menggunakan data tadi, menggunakan beberapa evaluasi matriks. Nah, jadi kalau klasifikasi, kelas problemnya itu klasifikasi punya matriksnya sendiri. Kalau regresi punya matriksnya sendiri, kalau clustering punya matriksnya sendiri. Nah, itu nanti kita akan membahas matriks-matriksnya. Lalu artinya gimana kalau akurasi sekian tapi precision recall-nya sekian-sekian itu bagus apa enggak? Nah, itu nanti juga kita akan bahas. Jadi untuk menentukan bahwa suatu model itu cukup baik atau tidak cukup baik, atau misalnya sangat baik atau sangat tidak baik, itu nanti kita bisa lihat dari beberapa matriks dan nilainya. Oke, kemudian berikutnya deployment model ya. Oke. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan ya, model sudah selesai dibangun ya, di training istilahnya ya kalau di dalam machine learning, itu nanti di deploy, dipasang ya, dipasang untuk digunakan dalam real apps. Nah, real apps-nya bisa berbasis web, atau Bapak Ibu kalau misalnya web tidak begitu familiar bisa menggunakan desktop base ya yang simple-simple. Atau kalau yang desktop sama web tidak biasa, biasanya membuat program mobile apps ya bisa juga dipasang di mobile apps gitu. Nah. Oke, mungkin ini untuk topik-topiknya ya, ada 16 pertemuan. Nah, topik-topiknya Bapak Ibu bisa akses di LMS untuk deskripsi lengkap dan poin-poinnya gitu ya. Oke, kemudian berikutnya tugas ya, tugas besar atau tugas akhir. Nah, ini nanti kita akan bagi ya Bapak Ibu menjadi kelompok-kelompok yang mana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Boleh nanti ada yang 4 orang kalau misalnya ada yang nggak dapat kelompok gitu ya. Misalnya sisa 1 atau sisa 2. Nah, bisa bergabung dengan kelompok yang ada. Oke. Anggota kelompok berada dalam satu kelas yang sama, jadi kita kelas UI 04 ya sudah ini aja. Nah, nanti silakan Bapak Ibu memilih kelompoknya. Oke, kemudian nanti tujuannya adalah menerapkan metodologi AI atau data science untuk menyelesaikan problem dalam suatu organisasi. Dan di sini diminta untuk menggunakan data yang nyata. Nah, Bapak Ibu kan memiliki instansi terkait ya yang di mana Bapak Ibu mengajar atau bekerja. Nah, di situ bisa didapatkan datanya gitu. Nah, kalau misalnya datanya tidak ada, ya Bapak Ibu bisa mengambil data dari open data ya di Indonesia misalnya gitu. Oke. Nah, outcome-nya ini aplikasi intelijen berbantu aplikasi web ya. Bergantung aplikasi web. Mungkin ini ya sebisa mungkin nanti jadi aplikasi web. Nah, nanti yang ada AI atau data science-nya gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya web itu dalam satu kelompok agak kesulitan karena sama-sama nggak pernah main web. Nah, nanti kita coba diskusikan bagaimana solusinya. Apakah nanti dibuatkan template, tinggal membangun ya. Jadi by default sudah ada aplikasi yang bisa run, terus tinggal ditambahkan AI dan data science-nya atau bagaimana. Oke, nah ini datanya bebas tapi data nyata ya, bukan data sintetik,
di-generate dengan program, bukan data sintetik seperti itu. Sebaiknya data dari organisasi atau perusahaan sendiri. Nah, monggo Bapak Ibu mulai sekarang bisa memikirkan kira-kira di tempat Bapak Ibu bekerja ada problem apa nih yang kira-kira jadi bahan untuk riset gitu ya. Ada bahan apa nih yang belum terselesaikan. Nah, yang paling gampang kalau dari pendidikan atau kampus gitu ya. Paling gampang menganalisis data e-learning itu kan banyak sekali ya. Jadi ada banyak kelas di e-learning, terus ada record keaktifan mahasiswa, forum, diskusi di forum, kuis, kemudian record seperti action click, view dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa dianalisis tuh. Paling dekat dengan kita sebagai pengajar gitu. Nah, ternyata tidak diperbolehkan menggunakan dataset umum seperti UCI. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah dengar, mungkin bisa melihat sekilas di googling UCI Machine Learning Dataset. Itu dataset umum atau istilahnya benchmark ya, yang kita bisa akses gratis, yang itu dikumpulkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di problemnya masing-masing. Jadi ada orang meneliti tentang penyakit jantung atau penyakit diabetes atau penyakit yang lain, itu sudah selesai, papernya sudah dipublish, datanya di open, disumbangkan istilahnya, didonasikan ke repositori umum seperti UCI atau Kaggle gitu. Atau repositori yang lain. Oke. Diperbolehkan data open tapi dari dalam negeri ya, seperti misalnya portal satu data. Alamatnya ada di data.go.id. Nah, tadi saya sampaikan kalau nggak punya data di tempat bekerja masing-masing bisa mengambil open data dari Indonesia di ini portal satu data. Oke. Kemudian untuk proyek akhir ini, tugas besar atau tugas akhir ini, penilaiannya tidak hanya di akhir, tapi juga ada penilaian progres setiap minggu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di timeline atau di target per minggu dari tugas proyek ini ada ya. Minggu pertama ngapain? Nah, minggu kedua ada. Itu ada. Oke. Nah ini ya. Minggu ini pertemuan pertama dan kedua ya, hari ini dan besok itu tugasnya cukup membagi kelompok ya. Tugasnya paling gampang ini minggu ini, membagi kelompok. Pokoknya hari ini dan besok membentuk kelompok. Nah, untuk pembentukan kelompoknya saya menyarankan untuk membentuk kelompok sendiri-sendiri saja. Jadi silakan Bapak Ibu berkenalan gitu ya. Siapa tertarik dengan topik apa dan dari background Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu misalnya tertarik dengan kesehatan ya bisa ngobrol dengan Bapak Ibu yang di kesehatan. Nah, tertarik dengan yang climate atau cuaca ya bisa dengan Bapak Ibu yang di BMKG misalnya. Nah ini nanti silakan biar difasilitasi Mas Terry di grup ya. Silakan nanti didaftarkan aja di grup dan memilih sendiri 3 sampai 4 orang. Tapi memilih 3 dulu. Jadi nanti yang nggak dapat baru yang diberikan di-assign ke salah satu kelompok yang ada. Jadi bukan langsung milih 4 tapi milih 3 dulu. Oke, berikutnya mungkin minggu berikutnya ini ya mendeskripsikan awal permasalahan. Jadi sudah menentukan problem yang mau di-solve, mau diselesaikan itu apa. Oke. Nah, berikutnya ini perbaikan, kemudian hasil telaah data gitu ya. Datanya diperoleh dari mana kira-kira nanti. Nah, berikutnya lagi nanti sudah divisualisasikan, oh ternyata ada data. Kalau kita visualisasikan menjadi grafik, ada tren seperti ini. Nah, terus kalau misalnya ada data yang hilang, atau data yang formatnya tidak sesuai, sudah di cleansing. Oke, kemudian berikutnya nanti persiapan itu ya, perbaikan data. Ya, ada yang dinormalisasi atau ditransformasi, ada yang membuat feature atau feature engineering. Jadi mengenerate feature dari data yang tadi sudah dikumpulkan, cleansing, dan ditransform. Minggu berikutnya lagi metode klasifikasi atau regresi atau yang lain. Pokoknya metode machine learning atau AI atau data science. Nah, di sini. Oke, nanti dari situ dipilih ya mau pakai metode apa. Nah, kemudian alasannya bagaimana dan seterusnya. Lalu setelah itu ya ini ya detail metodenya. Saya sudah mencoba menggunakan metode decision tree misalnya, atau menggunakan deep learning, atau misalnya menggunakan tracking ya object tracking. Nah itu nanti di minggu berikutnya. Terakhir di deploy
Ya, ini juga nanti sekalian dianalisis. Setelah dianalisis dapat performa sekian persen. Nah, setelah itu nanti dideploy ke dalam aplikasi. Gitu. Oke, untuk tools yang diperlukan ini nanti kita bisa sama-sama config ya sekarang. Yang pertama Google Colabs ya, bisa sign in ke akun ini, sign in ke akun Google Colabs menggunakan akun Google tentunya. Kemudian nanti ada Jupyter Notebook. Ini kita bisa install di lokal di laptop atau PC kita masing-masing yang Jupyter ini. Kemudian nanti kita juga sekalian pasang library NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn. Oke, nah itu mungkin tools yang kita akan gunakan nanti. Dan ini yang minimal ya. Nanti lain-lain nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau pengen pakai deep learning ya pakai TensorFlow atau PyTorch misalnya. Oke. Oke. Kemudian untuk instalasi Bapak Ibu bisa mengikuti ini. Saya sarankan mungkin sekarang bisa bisa sambil download installernya. Nah, ini saya sarankan kalau laptopnya masih cukup banyak space, itu menggunakan Anaconda saja ya, menggunakan Anaconda. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bagi yang belum pernah menggunakan bisa langsung download saja ya. Oke. Nah, ini Anaconda ya, memang nama ular tapi ini adalah tools ya, tools untuk data science machine learning ya. Oke. Untuk Google Colab sendiri Bapak Ibu bisa sign in ke Google ya, ini ya. Colab.google.com, nanti pakai akun Google-nya. Ya, ini contoh saya pakai akun Google saya. Nah, monggo ke sini. Nah, nanti kita bisa pakai Jupyter Notebook seperti Jupyter Notebook ya, yang berjalan di Google Colabs ya, dengan interface seperti ini. Nah, ini kalau pakai Google Colabs. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai Anaconda ya, nah ini ya, nanti begini interface-nya. Terus di sini kita nanti membuat program Python-nya di sini gitu ya. Ya, import. Nah, nggak usah import ya. Print aja misalnya. Nah, oke, dijalankan. Cara menjalankannya Ctrl Enter atau dengan runtime run. Gitu ya. Ya, atau klik tanda ini. Oh, kurang ini, sorry. Ya, ada ini hasil runnya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh menggunakan Google Colabs. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang versi desktop nanti versi lokal, versi lokal nanti bisa juga. Ini diinstal dulu saja. Source. Maaf Pak Anwar, kalau boleh menyela Pak. Ya, boleh, silakan aja. Iya Pak, kalau misal saya kan udah daftar juga Google Colab, kemudian saya juga udah install Anaconda. Nah, kalau untuk saat ini saya menggunakan yang mana ya Pak jadinya? Nanti mungkin kita pakai yang lokal saja. Untuk awal-awal pakai lokal saja. Nanti kalau sudah nggak kuat baru pakai yang Google Colab gitu. Nah, ini monggo. Yang lokal maksudnya yang di laptop, Nah, yang di laptop. Misalnya gini. Nah, misalnya kalau saya sudah install Anaconda gitu ya. Ini kalau di Linux kita jalannya pakai terminal gitu. Jupyter Notebook. Nah, terus nanti kita bisa membuat ya code di sini gitu ya. Misalnya new. Nah, ini environment. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat environment seperti ini juga boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti sambil jalan kita belajar apa itu environment, terus cara makainya gimana. Nah, ini sebenarnya sama aja. Tuh. Ini jalan di lokal ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini alamatnya localhost. Tadi ke sini dulu ya. Ini waktu Jupyter Notebook-nya di launch atau dijalankan dari terminal kalau saya. Nah, itu akan muncul ini di browser. Terus nanti saya bikin new gitu ya, new notebook ya, notebook. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, kemudian kapan kita pakai lokal, kita pakai Google Colabs ya. Paling gampang begini, kalau misalnya di laptop kita masih kuat ya, ketika di run tidak crash, tidak error,
tidak force close dan lain-lain, itu berarti masih kuat, masih oke. Tapi kalau tidak, ya kita pakai yang di Google Colab saja. Nah, ini ringan ya. Di laptop kita nggak berat-berat karena ini jalan di cloud, jalan di servernya Google. Kita cuma dapat interface atau tampilannya dari web aja. Gitu. Monggo Bapak Ibu, kira-kira bagi yang belum menginstal, silahkan diinstal dulu ya. Oke. Izin tanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk Jupyter Notebook-nya bisa juga di Windows, Pak ya? Bisa. Jupyter Notebook bisa juga. Bisa juga. Kalau di Windows biasanya tinggal setelah diinstal nanti di di start menu gitu ya, di tombol Windows itu. Nah, itu ada Jupyter Notebook. Nah, tapi kalau nanti tidak muncul di kalau tidak muncul di mana? Di start menu, Bapak bisa launch dari Anaconda Navigator. Jadi seperti ini ya. Bentar. Ya. Anaconda Navigator. Nah, nanti kalau sudah install Anaconda bisa di launch atau di config dari Anaconda Navigator. Nah, nanti kalau nggak keluar di menu di Windows, nah biasanya tinggal launch saja dari sini gitu. Oke. Bapak Ibu ada yang masih belum berhasil untuk instalasinya? Kayaknya beberapa sudah install. Pak, saya mau tanya. Boleh, monggo. Kalau dari awal pakai Google Colab bisa atau nggak, Pak? Bisa. Cuma ya gitu. Kalau internetnya putus nanti ya berhenti di tengah jalan gitu-gitu. Jadi ada plus minusnya. Jadi terus kalau kalau kita pengen lihat atau edit ya tinggal harus buka Google Colab dulu. Kalau di lokal kan kita tinggal langsung buka aja di lokal gitu. Oke Pak, soalnya kemarin yang di RStudio saya waktu itu pakai datanya agak banyak terus nggak kuat laptop saya Pak. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak apa-apa pakai Google Colab, saya mungkin mau coba pakai Google Colab kali Pak. Soalnya laptop saya boleh, monggo. RAM-nya ini Pak cuman 4 GB. Ya sudah. Ya sudah, apa boleh dikata. Oke. Oke, mungkin itu tentang Google Colabs, Anaconda ya. Ini kalau kita launch Anaconda Navigator, selain tools seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, ada Jupyter, ada Jupyter Lab, Spider. Nah, ini mungkin yang ini PyCharm ini IDE ya, IDE untuk ngoding gitu. Ya, Jupyter Notebook juga untuk ngoding tapi lebih ke data science. Kalau ini lebih ke software engineering gitu ya yang ini, yang PyCharm. Ada tool satu lagi namanya Spider. Kalau Bapak Ibu pernah pakai MATLAB, ada command line-nya, kemudian ada codes-nya, ada window codes, terus ada variabel ya, view variabel. Nah, itu Spider itu kayak gitu tampilannya. Mungkin gini saya sedikit demokan ya. Semoga nggak nge-crash lagi. Spider-nya pakai Y, bukan pakai I. Nah, mungkin begini tampilannya ya. Oke, kalau misalnya perbedaannya adalah di sini ada tampilan untuk code ya, kemudian ini untuk run, hasil runningnya nanti mungkin keluar di sini ya kalau kita run. Nah, di sini ada variabel explorer. Nah, jadi kalau kita bermain dengan data kelihatan nilai-nilai variabelnya di sini gitu. Nah, kalau di Jupyter Notebook itu nggak kelihatan ya udah hello world. Misalnya saya di sini hello world ya, terus bikin semacam variabel ya. Saya gini aja deh, tambahin. Nah, import. Ini cuman ini aja. Nanti kita sama-sama besok-besok ya. Ini cuman untuk nunjukin aja. Oke. Nah, kalau di Jupyter Notebook saya bikin variabel ya sudah, variabelnya ada gitu ya, A sama dengan ya 0 sampai 10 gitu ya. Nah, kalau pengen tahu nilai A kita ya print gitu ya, paling print gitu ya. Nah, gitu kan 0 sampai 9. Ini 10-nya nggak ikut, yang depan ikut, yang belakang nggak ikut. Tapi kalau di ini di mana nih? Di
di Spider itu langsung kelihatan di sini di variable explorer. Jadi kalau saya punya code seperti ini terus saya run gitu ya. Oke, ini Oke. Nah, kalau saya di Spider itu kelihatan langsung di sini variable explorer. Oh, ini ada variabel A nilainya segini. Nggak harus di print dulu gitu ya. Ini printnya saya ini aja. Nah, sudah ini run-nya di sini terus ini hasilnya. Sorry, ini variabelnya. Oh, ada variabel A ini gitu. Ya, mungkin itu kalau variasinya ya. Jadi yang jalan di lokal itu bisa pakai Spider, bisa pakai Jupyter. Cuman enaknya Jupyter kalau kita sudah ngoding di run ada hasilnya itu nggak hilang gitu. Tapi kalau di sini hilang gitu kan. Kalau sudah bikin code terus di run keluar hasilnya di run lagi yang atas hilang gitu. Jadi ini keunggulannya di ini variable explorer. Nah, kalau Jupyter keunggulannya kita bisa step by step gitu ya. Yang atas sudah selesai di run keluar hasilnya, berikutnya bisa bikin program lagi, nanti keluar hasilnya lagi tanpa menghapus atau menghilangkan yang atas gitu. Oke. Nah, ini pilihan ya. Jadi selera mau pakai yang mana tuh selera gitu. Oke. Nah, ini mungkin untuk Jupyter, Spider. Kalau Google Colabs kurang lebih sama seperti itu, sama seperti Jupyter ya. Ini juga kalau di Google Colabs kita bisa sambungkan dengan Drive gitu ya. Ini bisa sambungkan ke Drive. Kita punya Drive ya, kita connect ke Google Drive gitu ya. Disambungkan. Nah, ini kalau sudah kita sambungkan ke Drive, kita bisa akses data set kita dari Drive gitu. Nah, ini contoh data set di Drive saya gitu ya. Oke, mungkin ini untuk tools-nya. Oke. Kemudian balik lagi ke Anaconda ya, selain tools ya, selain di depan ini ada tools-tools yang kita bisa pakai buat bikin program. Nah, di sini ada environment. Nah, ada environment yang terdiri dari environment dan library. Library itu ya seperti apa ya? Seperti sesuatu yang sudah dibuat orang lain kita tinggal pakai gitu. Jadi kalau kita mau menjalankan suatu fungsi atau suatu pekerjaan, ya itu orang lain sebenarnya sudah membuat programnya. Kita tinggal panggil. Nah, itu library. Oke, nah yang tadi disebutkan di sini, disebutkan di slide ya. Ini NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn. Nah, itu library. Nah, bagaimana cara untuk menginstall library atau menginclude library? Kita bisa ke Anaconda Navigator di sini ya. Nah, terus kita ingin cari, misalnya NumPy, cari ya NumPy. Nah, ini sudah terinstall gitu. Ini bisa dilihat filternya all, ya NumPy gitu. SciPy. Nah, kalau belum diinstal, tinggal dicentang terus install. Gitu. Misalnya apa lagi? Oke. Ini sedang download. Nah, ini kalau mau diinstal ya tinggal dicentang terus diinstal. Kalau nggak salah untuk installnya ya ini apply ini. Nah, kalau mau menginstal dicentang terus nanti di apply. Nah, ini nggak usah. Oke, misalnya apalagi yang tadi dibutuhkan Seaborn. Nah, sudah ada dari install. Kalau belum diinstal tinggal centang terus di apply. Apalagi tadi yang dibutuhkan Scikit-learn. Nah, tinggal dicentang aja kalau belum dicentang. Oke. Nah, ini library yang Bapak Ibu bisa gunakan ya untuk nanti keperluan data science, AI dan machine learning. Monggo dipasang. Oke, untuk Python-nya sendiri Bapak Ibu bisa pakai Python 8 atau 9. Kalaupun tidak pakai ini juga nggak masalah, yang penting kompatibel dengan laptop masing-masing gitu. Tapi yang penting Python 3, jangan Python 2 gitu ya. Python 2 itu sintaksnya berbeda jauh dengan Python 3. Jadi nanti takutnya nggak kompatibel atau yang dicontohkan nggak bisa jalan kalau pakai Python 2 gitu. Oke, kalau mau install bisa di sini. Tapi kalaupun
diinstal pakai ini juga bisa, di Anaconda sudah terinclude gitu ya. Oke, library yang digunakan ini diantaranya bisa diinstal menggunakan tadi Anaconda Navigator, pakai yang GUI atau pakai terminal, command line gitu ya. Jadi kalau kita misalnya pengen install pakai terminal ya tinggal pakai sintaks pip atau conda. Nah, tadi dicontohkan di sini ada, nah ini pip install library-nya namanya apa, atau conda install. Nah, misalnya conda install misalnya TensorFlow. Nah, atau misalnya scikit-learn. Scikit-learn. Nah, gini. Atau bisa pakai pip. Ini kalau pakai terminal. Tapi kalaupun pakai GUI ya tadi, pakai Anaconda Navigator tinggal dicari terus dicentang. Itu lebih gampang. Oke. Mungkin ini kemudian berikutnya ya ini melalui Anaconda ya tadi ya, bisa langsung diinstal saja. Nah, ini pakai Google Colabs. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Oke, tinggal ke link ini aja. Terus nanti kita bisa buat program di situ. Oke. Ini temanya tema yang apa? Light ya. Kalau tadi saya temanya yang dark, jadi hitam, kelihatannya hitam. Ya, monggo dipilih aja sesuai selera masing-masing. Jupyter Notebook tadi sudah ditunjukkan ya, bisa diinstal dengan navigator dari sini ya, di home tadi bisa di launch. Kalau belum terinstall ya diinstal dulu ya. Ini kalau sudah terinstall tinggal di launch, launch. Oke, nanti setelah di run, nah tadi ya setelah di launch ya bisa pakai ini. Kalau saya lebih suka pakai terminal karena nggak harus buka Anaconda Navigator. Jadi lebih gampang dan lebih ringan beban kerjanya di laptop. Terus kita bisa new notebook, terus apa namanya, setelah itu kita buat program di sini. Seperti tadi ya, saya tunjukkan. Oke, ini untuk referensinya Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kemudian menginstal tools tadi. Oke, sambil dicoba monggo, nanti kalau ada yang bermasalah atau bagaimana bisa ditanyakan. Atau kendala bisa ditanyakan. Oke, ini komponen pendidikan tadi sudah. Oke. Mungkin ini dulu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Oke, barusan saya coba untuk install Python sama Anaconda sama Mohon juga. bisa diperkeras Bu volumenya. Oh, oke, ini maaf saat ini apakah sudah terdengar suara saya? Ya, sudah cukup, tapi kalau diperkeras lebih enak lagi. Ya Pak, jadi ini saya sudah coba install Anaconda sama Python-nya ya. Cuma kan tadi kan kalau di file file yang di modul itu kan untuk mengetes instalasi Python itu kan disuruh ketik Python 3 ya di komennya. Itu saya coba terakhir itu keluarnya dari tadi pagi sih sebenarnya pesannya itu adalah tidak ditemukan gitu loh. Jadi saya bingung apakah itu memang saya salah. Mungkin karena saya nggak tahu yang dimaksud komen itu di mana atau ada kesalahan instalasinya seperti apa ya? Mungkin itu Ibu pakai Windows. Pakai Windows ya. Nah, mungkin itu di pad-nya belum di set. Jadi di setting pad-nya belum di. Oh iya betul-betul pad-nya tidak define dia bilang gitu. Ya, ya. Terus gini, kalau misalnya buka Jupyter Notebook bisa nggak Bu? Jupyter Notebook bisa, tadi saya sudah install Anaconda Navigator udah dibuka, Jupyter bisa di launch masuk ke browser kan ya? Ya betul. Ya, sudah ada bisa sih. Bikin new tab bisa. New notebook, mohon maaf, new notebook. New notebook itu berarti di menu new ya, di drop down new ya. Ada sih, ada bisa notebook, ada Python 3. Ya. Oke, nah. Kalau pengen mengetes versi Python-nya mungkin bisa pakai tanda tanya terus Python gitu ya. Oh, command not found. Salah. Nah, nih kalau mau cari lihat Python-nya. Nah, sebenarnya Ibu bisa juga dari command prompt atau terminal atau command line itu. Cuma pad-nya harus disetting dulu. Jadi Ibu cari instalasi Python-nya, kemudian binary-nya, nanti baru ditaruh di pad. Kalau di Windows ada namanya
environment ya. Setting control panel, setting environment variable pet. Nah, di situ. Oke, kalau untuk saya maksudnya untuk memsimplifikasi aja sih, kalau saya nyari cara gampangnya ini bisa nggak kayak saya cukup dengan Jupyter aja berarti? Kalau yang dibutuhkan nanti pakai Jupyter, jadi nggak harus pakai command prompt, nggak harus. Yang penting bisa run Jupyter Notebook sudah oke sih. Oke, terima kasih. Kalau nanti ingin apa ya istilahnya penasaran dengan setting environment, bisa di googling aja set pet Windows. Nah, Windows. Nah, ini bisa diikuti saja. Advanced System Environment Variable, nanti ada variabel namanya pet. Itu nanti ditambahkan dengan tempat instalasi Python-nya. Jadi cari instalasi Python-nya ada di mana, terus ada bin-nya biasanya diinstal di sesuatu folder, terus ada subfolder bin, itu ditambahkan ke pet kalau ingin setting. Nah, tapi kalau untuk keperluan praktik di kelas ini, saya rasa pakai di sini Jupyter, lalu kita buat notebook di sini sudah cukup gitu. Cuma nanti Ibu lihat juga itu ditaruhnya di folder mana gitu ya. Jadi Jupyter Ibu itu di runningnya di folder mana gitu. Jadi nanti biar bisa buka kembali gitu ininya apa namanya file-file yang kita sudah coding gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah bikin notebook seperti ini, nanti ada file namanya IPNB. Nah, itu hasil code kita gitu. Nah, ini contohnya saya bikin namanya getting started gitu ya. Getting started. Nah, oke. Nah, itu nanti di sini ada file getting started.ipnb. Nah, ini tadi file physical, file yang asli di komputernya dari ini. Apa namanya? Notebook yang tadi barusan saya buat. Nah, itu ada di folder mana? Kita bisa lihat kalau di tempat saya itu ada di home. Ya, ada di home. Misalnya saya buka ini ya, Explorer. Nah, home itu kalau di sini ya home-nya ya, home. Nah, itu tadi ada getting started. Mana tadi? Getting started. Nah, ini getting started. Oke. Nah, tapi kalau di Windows biasanya jadi user ya home-nya Ibu, user terus nama usernya gitu ya. Jadi di C user terus nama usernya, mungkin di situ. Nanti dicari-cari saja. Atau kalau Ibu pengen tahu di mana letak folder sekarang ya nanti bisa pakai perintah pwd misalnya. Ada nggak ya pwd ya? Kalau di Windows ada nggak ya? Semoga ada. Ini saya hentikan saja. Oh. Nah, ini ada di home Anwar. Kalau tempat saya di Linux itu ada di home Anwar. Ini slash ini root artinya ya. Kalau di Windows nanti mungkin Ibu bisa coba cek ada di folder mana gitu. Mungkin di C Windows C user terus nama usernya. Nah, mungkin di situ. Default folder untuk Jupyter Notebook-nya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Ada yang masih problem dengan instalasi dan persiapan toolsnya, ya mungkin di checklist saja Bapak Ibu bisa cek ini ya library ini NumPy, scikit-learn. Nah, kalau mau dicek di sini juga bisa sebenarnya ya, tinggal di import gitu ya, import NumPy. Nah, kemudian import
sklearn. Nah, di sini scikit-learn itu kalau cara importnya sklearn. Nah, tahunya dari mana Bapak Ibu bisa lihat dokumentasi sklearn, documentation. Nah, mana ya? User guide. Aduh, langsung metode lagi. Install. Nah, ini cara installnya. Cara pakainya ada nggak nih? Ya udah, saya kasih tahu aja ini. Caranya import sklearn. Nah, terus kalau mau ngecek ini tadi pandas, ya import pandas gitu ya. Pandas. SciP. Matplotlib. Kalau pengen ngecek Seaborn. Nah, terus di running. Nah, ini nggak ada masalah ya. Jadi setelah di run, nah pakai ini juga boleh. Kalau mau pakai keyboard, Control Enter. Kalau di run itu sudah tidak ada problem sama sekali. Nah, seperti ini di run. Kalau tanda tanya tadi artinya di run. Tanda tanya, tanda bintang. Jadi kalau saya run, pokoknya kalau masih tanda bintang itu artinya masih dijalankan. Kalau sudah selesai nanti enter sendiri. Nah, kalau di run tidak ada masalah berarti sudah terinstall. Gitu. Nah, kalau misalnya begini ya, saya import suatu nama library yang nggak ada, misalnya lalala. Nah, coba ya. Nah, di running nggak ada modul name lalala, ya berarti ini belum diinstal atau tidak ditemukan di dalam sistem atau environment kita. Gitu. Ini kalau ngecek pakai Jupyter Notebook, jadi bisa dicek dengan cara seperti ini. Jadi kalau diimport itu bermasalah atau nggak ada, ya berarti belum diinstal. Kalau mau dicek pakai Anaconda Navigator juga bisa tadi ya, environment. Nah, pakai cek di sini aja. Kalau pakai terminal juga bisa. Kita bisa cek dengan misalnya Conda list. Nah, di sini adalah library yang saya sudah install. Nah, ini library yang saya sudah install. Nah, kalau ingin kita cek, ya tinggal di list aja, nanti dipilih misalnya Seaborn. Oke, ada Seaborn-nya sudah ada. Oke, misalnya lagi NumPy. Oke, ada juga gitu. Jadi bisa pakai banyak cara, Bapak Ibu silakan pilih pakai GUI atau bisa pakai langsung dari code-nya di notebook langsung atau bisa pakai di terminal atau command prompt gitu. Baik, Bapak Ibu, monggo silahkan dicoba-coba toolsnya. Bagi yang sudah pernah, ya alhamdulillah berarti sudah tinggal pakai gitu ya. Mohon bersabar karena kita mengakomodir juga yang belum pernah menggunakan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini mengenai tools dan ini dan library dan kawan-kawannya. Pak Anwar, maaf tanya lagi. Baik, boleh. Tadi kayaknya saya ketinggalan waktu yang install yang NumPy itu ya. Jadi kalau misalnya di Anaconda Navigator itu saya lihat kayak NumPy, scikit-learn itu semuanya sudah terchecklist. Apakah itu artinya sudah terinstall sudah. ya? Oh, ya, sudah berarti. Sedikit. Memang Anaconda ini package ya, package yang menaungi banyak library. Jadi
dia langsung menginstal beberapa beberapa library by default. Nah, Oh, seperti oke. scikit-learn, scikit-image, NumPy juga sih seharusnya dia sudah install. Nah, Berarti ini saya tinggal cek aja ya dari daftar referensi ini, asal semuanya sudah ada, berarti sudah terinstall gitu ya? ya betul. Kalau ingin Oke. memastikan bisa dibuka di notebook, Di lalu diimport. notebook, Nah, import ya, dengan tadi perintah nah, import ya ya. sebentar. Oh, oke. Nah, ini kalau tidak ada masalah, ini di run, tidak ada masalah berarti sudah beres, bisa dipakai di dalam program. Oke, mungkin berikutnya itu Bapak Ibu kemudian melanjutkan ya, di LMS sudah dipersiapkan setiap minggunya. Mana tadi ya? Nah, oke, Bapak Ibu sudah dipersiapkan LMS, kemudian di sini sudah diberikan modul tiap pertemuan, ya, modul tiap pertemuan dan juga tugasnya. Selain tugas akhir yang tadi ya proyeknya ada tugas atau progres tugas akhir per minggu, ya itu juga ada tugas harian. Nah, ada tugas harian. Oke. Tugas harian, nah ini tugas harian. Nah, Bapak Ibu ada deadline juga tugas harian. Ini kebetulan untuk tugas yang hari ini deadline-nya tanggal Sabtu 7 Agustus ya, 1 minggu lagi. Nah, 6 hari 11 jam. Tugasnya apa? Tugasnya Bapak Ibu bisa lihat di silabus. Ya, di silabus itu di ini ini ya, modul ya, di modul itu setiap pertemuan ada tugasnya. Tugasnya apa? Oke. Tugasnya ada di akhir-akhir. Nah, instalasi Python ini ya untuk hari ini modulnya ini bisa mengikuti ini. Kemudian tugasnya adalah menginstall. Nah, tugas dan proyek pelatihan, nah, silakan instalasi dan menjalankan program Hello World. Nah, oke. Monggo ya, nanti selain tugas kelompok juga ada tugas harian. Nah, untuk hari ini tugasnya instalasi tools dan aplikasi yang diperlukan. Nah, oke, nanti dikumpulkan di LMS. Ibu bisa submit di sini tugas harian. Yang dikumpulkan apa? Mungkin screenshot-nya saja. Jadi screenshot membuka Jupyter Notebook, membuka Anaconda Navigator, mencoba program Hello World, nah mungkin dikumpulkan saja di sini. Nanti di screenshot, dibuat PDF, terus dikumpulkan saja. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, yang soal tugas, format penamaannya gimana Pak nanti? Oh, oke. Nanti Mas Terry ada ini instruksi khusus untuk format penamaan? Nggak ada Pak, bebas Oke, aja. kalau nggak ada kita define aja ya. Berarti kelas ya, UI 04, nama, ya kemudian nomor tugasnya, tugas modul 1 misalnya. Oke, jadi mungkin nanti begini, saya taruh di kolom chat ya. Jadi mungkin gini ya, UI 04, terus nama, format, nama file, tugas harian, ini nama,
Oke, Bapak Ibu sudah saya share di chat ya untuk ini ya. Untuk format namanya ya. Ini. Halo Pak, izin tanya Pak. Baik, silakan Bapak. Ini kan tugasnya itu pakai Jupyter gitu Pak ya. Kalau saya pakai toolnya selain Jupyter seperti PyCharm apa boleh Pak ya? Soalnya udah terbiasa dengan PyCharm sih. Boleh, asalkan Bapak nyaman dan nanti untuk keperluan juga mudah, silakan Bapak. Iya. Jadi saya sudah baik. sampaikan masing-masing Baik, punya terima plus minus. Terima kasih Pak. Tapi mungkin untuk instruksi atau apa ya, contoh hands on saya akan menggunakan Jupyter gitu. Jadi untuk contoh saya gunakan Jupyter. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain, monggo silakan. Tapi nanti Bapak Ibu pasti akan ngeh kenapa kok Jupyter digunakan tuh, kenapa kelebihannya gitu ya. Jadi kalau kita sudah pakai model, terus kita training, hasil lognya itu dan juga visualisasinya itu tetap tersimpan gitu. Nah, sedangkan kalau pakai PyCharm atau misalnya pakai Spider, ketika kita sudah training, lognya itu hilang. Kalau kita mau buka filenya, program Python-nya, dibuka, lognya hilang gitu kan. Nggak bisa, kecuali disimpan di file dulu. Tapi kalau di Jupyter ya sudah terekam gitu. Kita nanti buka hasil yang tadi sebelumnya itu masih ada. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nanya lagi Pak, yang tugas kelompok berarti hanya nama-nama kelompoknya aja ya? Format ya, betul. penamaannya sama aja berarti Pak, tinggal ganti tugas kelompok. Ya, mungkin namanya ganti nama kelompok, ya namanya mungkin ini aja ya, gabungan 3 orang, gabungan 3 anggota tadi. Berarti formatnya menjadi UI 04, nama per kelompok, nama anggota kelompok maksudnya Pak. Terus Ya, tugas betul. kelompok gitu. Tugas Ya. kelompok. Jadi hitungnya per minggu atau per pertemuan nih Pak untuk tugas kelompok? Per minggu. Kalau yang tugas kelompok per minggu. Tadi sesuai di silabus per minggu kan ya. Jadi tapi kalau mau mengumpulkan sekarang juga nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada Pak Anwar. Mau bertanya mengenai tugas kelompok Pak Anwar, apakah ada contoh yang bisa disampaikan di sini Pak, yang sudah pernah dibahas sebelumnya? Contoh kasus. Jadi kita ada gambaran nanti kira-kira proyeknya seperti apa, kemudian nanti luarannya atau outcome dalam bentuk web atau aplikasi apps ya, dan mungkin yang bisa diakses gitu. Ada nggak Pak? Kalau ada mungkin sebentar. Saya coba cari-cari dulu ya. Mungkin begini saja. Kalau yang itu nanti saya carikan dulu, saya sampaikan besok. Soalnya mesti ngubek-ngubek LMS sebelum-sebelumnya nih, ganti LMS. Mungkin kalau yang dulu saya mungkin ngajarnya yang di FGA ya, bukan yang di tematik. Nah, yang dulu sempat juga ada tugas kelompok seperti ini, tapi beberapa memang tidak sampai ke aplikasi web. Jadi hanya menganalisis dan menyimpulkan saja, memberikan decision. Nah, mungkin tapi ada juga yang sampai membuat aplikasi, itu juga ada. Nanti saya coba carikan yang kira-kira cocok dan bisa dijadikan contoh. Mau nanya terkait tugas itu. Baik, untuk datanya kan bebas ya. Nah, kalau data kan ada yang numerik, ada yang struktur, nggak struktur, ada teks, ada gambar, ada video. Nah, itu yang diambil tuh yang mana? Sesuai dengan ini kan targetnya kita SKKNI 6 sama 7 ya. Nanti kan biasanya kan pernah juga jadi pengajar FSGA yang diajarin kadang yang ditesin beda gitu. Jadi buat sinkronisasinya gimana? Kalau data sesuai kebutuhan saja Bapak. Jadi kalau Bapak memang pengennya menganalisis yang teks ya sudah teks saja. Tapi kalau misalnya Bapak pengen menggabungkan antara informasi teks,
sama gambar ya boleh. Tetapi tentunya dengan treatment yang effortnya lebih besar, dengan ada data integration, feature engineering, dan lain-lain. Jadi kalau di sini saya rasa nanti diajarkan yang pertama paling gampang data numerik. Nah, data numerik. Kemudian image sepertinya ada juga. Cuman nanti kalau yang dipakai waktu project itu nanti terserah. Jadi Bapak mau menganalisisnya yang mana? Maksud saya itu kan nanti dites ya, tes terakhir yang sertifikasi Ya. dari BNSP-nya itu seperti Ya. apa? Nah, kalau tesnya nanti juga sesuai rancangan kelompok masing-masing, Bapak. Jadi kalau pengennya kita ngetes data Twitter, data tweet, terus dicek ini sentimennya negatif, positif, berarti kan yang dites teks gitu. Terus kalau misalnya kita pengen mengklasifikasi gambar di IG atau di Facebook, oh ini masuknya gambar objek apa? Nah, berarti kan datanya image. Sesuai dengan yang dirancang saja, yang diangkat problemnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, dari Mas Terry ada tambahan nggak informasi untuk Bapak Ibu peserta? Iya Pak, buat tugas akhir sih ya kalau dari kelas lain juga sama aja sih, datanya bebas. Terus untuk masalahnya itu bebas juga. Jadi nanti ini juga Pak, tiap minggu itu ngasih progres gimana progres apakah masalahnya ini udah bisa ditentuin kah di minggu ini, terus di minggu depan apakah masalahnya nanti berubah atau enggak seiring bertambah ilmunya gitu. Ya, paling gitu sih Pak. Jadi tiap minggu itu kan ada tugas akhir, nah tugas akhirnya itu nanti diisi sama progres gitu sih Pak kalau di kelas lain. Oke, baik. Oke, begitu Bapak Ibu tambahan informasi. Terima kasih Mas Terry. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf sedikit telat ya. Dari saya akhiri sekian. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga sehat keluarga di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Pak. Sama-sama, baik. Izin live. Baik, silakan Bapak Ibu.